Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Teman-teman kelas 5. Seperti biasa, sebelum memulai sentra kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke teman-teman, di sentra sains pekan ini kita masih di tema yang sama ya, yaitu tema ekosistem ya. Di pekan ke-9 ini adalah pekan terakhir kita membahas tema ekosistem ya. Nah, topik pekan ini, pekan ke-9, yaitu ekosistem kolam ikan, waduk, dan bendungan ya. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, siapa yang di sini mungkin punya kolam ikan di rumah? Ada? Nah, tahu nggak maksudnya apa sih pengertian dari ekosistem kolam ikan? Ibu jelaskan ya. Ekosistem kolam ikan adalah suatu ekosistem perairan tawar buatan yang luasnya dibatasi dan dibuat oleh manusia supaya mudah dikelola dalam hal pengaturan air, jenis hewan yang dibudidayakan, serta target produksinya ya. Nah, kolam ikan ini biasa dibuat itu untuk aktivitas budidaya ikan ya. Entah itu pemancingan rekreasi atau sekedar hiasan ya. Nah, jadi teman-teman pernah lihat ya, atau mungkin yang punya di rumah ya, ada yang hanya untuk sekedar hiasan biar mempercantik halaman rumahnya. Atau ada juga yang kolam ikannya itu di belakang rumah, di depan rumah. Kolam ikan ini juga ada yang sengaja dibuatnya itu hanya untuk hewan-hewan air atau ikan-ikan hias. Ada yang memang ikan-ikannya itu memang ikan-ikan yang dibudidayakannya untuk kita konsumsi ya, untuk kita makan ya. Nah, berdasarkan proses terbentuknya, kolam ikan itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama, kolam ikan terbentuk secara tidak sengaja. Yang kedua, kolam ikan terbentuk secara sengaja ya. Nah, Ibu akan jelaskan ya. Untuk kolam ikan yang terbentuk secara tidak sengaja itu biasanya itu terjadi karena adanya kegiatan yang mengakibatkan adanya cekungan di suatu tempat ya. Pada masa musim hujan itu akan terisi air ya, sehingga masyarakat itu dapat memanfaatkannya untuk memelihara ikan ya. Sedangkan kolam ikan yang terbentuknya secara sengaja itu adalah pada dasarnya kolam ikan yang sengaja dibuat untuk memelihara berbagai jenis ikan ya. Jadi kalau teman-teman punya kolam ikan yang di rumah itu termasuk kategori kolam ikan yang terbentuk secara sengaja ya. Entah itu tujuannya untuk memelihara ikan atau hanya sekedar menghias, memperindah rumah teman-teman ya. Berikutnya ya. Nah, kolam itu juga ada berbagai jenisnya ya, berdasarkan sumber airnya ya. Yang pertama, kolam tada hujan. Yang kedua, kolam mata air. Yang ketiga, kolam berpengairan setengah teknis. Dan yang keempat adalah kolam berpengairan teknis ya. Nah, Ibu akan jelaskan ya. Untuk kolam tada hujan adalah kolam yang sumber airnya berasal dari air hujan ya. Biasanya pada masa musim hujan, kolam tada hujan ini akan mengalami banjir ya. Nah, sedangkan pada musim kemarau itu kolam akan mengalami kekeringan ya. Nah, yang kedua ya, yaitu kolam mata air, itu biasanya adalah kolam yang pada umumnya kualitas airnya itu sangat rendah ya, karena miskin dengan unsur hara ya, dan pH-nya rendah. Nah, untuk kolam berpengairan setengah teknis itu adalah kolam yang mendapatkan air masih berupa saluran tanah yang tersedia ya.
Jika pada musim hujan, kolam ini tidak kebanjiran ya. Nah, tapi kalau musim kemarau akan menjadi kering ya. Karena airnya dimanfaatkan untuk pertanian ya, teman-teman ya. Jadi untuk mengairi sawah yang ada di sekitarnya ya, teman-teman ya. Nah, untuk kolam berikutnya adalah kolam berpengairan teknis ya. Nah, ini adalah kolam yang mendapatkan air yang cukup ya sepanjang tahun ya, karena sumber airnya itu berasal dari sistem irigasi ya. Biasanya tuh kayak di sawah itu kan ada memang untuk saluran irigasi. Nah, dia juga mendapatkan dari tempat yang sama ya, dari saluran irigasi tersebut ya, teman-teman ya, untuk kolam pengairan teknis ini ya. Jadi emang disengaja dialiri air ya. Nah, ada juga nih kolam berdasarkan bentuknya ya. Ada kolam persegi panjang, ada kolam bujur sangkar, ada kolam bulat, dan ada kolam segitiga ya. Nah, kolam itu juga ada berbagai macam jenis ya. Ada kolam berdasarkan fungsinya ya. Yang pertama, kolam pemeliharaan induk ya. Yang kedua, kolam pemijahan atau perkawinan. Yang ketiga, kolam penetasan. Yang keempat, kolam pendederan ya. Yang kelima, kolam pembesaran. Yang keenam, kolam pemeliharaan calon induk. Yang ketujuh, kolam penumbuhan pakan alami. Yang kedelapan, kolam pengendapan. Yang kesembilan, kolam penampungan hasil ya. Dan yang kesepuluh itu adalah kolam karantina ya. Nah, maksudnya apa sih Bu? Saya masih bingung. Oke, Ibu jelaskan ya. Untuk kolam pemeliharaan induk itu, ini adalah jenis kolam yang fungsinya itu untuk menyimpan induk ikan ya, yang akan dikawinkan ya. Jadi ikan-ikan yang sudah besar, yang sudah siap kawin, dipeliharanya di kolam pemeliharaan induk ya. Nah, sedangkan kolam pemijahan atau kolam perkawinan ya, itu adalah kolam yang berfungsi untuk mempertemukan antara induk jantan dan betina ya, untuk dikawinkan ya. Jadi misalnya kita bahas teman-teman nih, orang tuanya punya sengaja membuat kolam ikan ya, kolam ikan gurame misalnya ya. Nah, untuk bisa dijual dan bisa dimakan sendiri. Nah, nanti akan dibuat bentuk-bentuknya seperti ini ya. Nah, jadi nanti setelah dia dimasukkan ke dalam kolam pemeliharaan induk ya, nanti dipertemukan antara ikan yang betina dengan ikan yang jantan, terus dikawinkan ya. Nah, supaya nanti bisa berkembang biak ya, bisa bertelur ya. Nah, untuk kolam penetasan adalah kolam yang berfungsi untuk penetasan telur ikan ya. Nah, tapi kolam ini itu tidak harus dibuat ya. Kolam ini bisa dijadikan satu dengan kolam pemijahan atau perkawinan ya. Jadi ini kolamnya ini terserah pemiliknya saja ya, teman-teman ya, yang membuat kolam ikannya ya, misalnya ya. Jadi boleh langsung digabung, boleh dipisah misalnya untuk memudahkan ya, untuk mengklasifikasinya ya. Nah, untuk kolam pendederan adalah kolam yang berfungsi untuk membesarkan larva ikan ya. Jadi ikan setelah dia kawin bertelur itu kan menjadi larva. Nah, larvanya itu biar dia fokus dibesarkannya itu dipisah sendiri ya di kolam pendederan ya. Nah, untuk kolam pembesaran adalah kolam yang berfungsi untuk membesarkan ikan ya, sampai ikan ini siap dijual ya, atau siap dikonsumsi, siap untuk dimakan ya. Nah, untuk kolam pemeliharaan calon induk ya adalah kolam yang berfungsi untuk memisahkan calon induk agar tidak tercampur dengan ikan lainnya ya. Tujuannya itu untuk mempermudah perkontrolan ya, biar kita bisa lebih mengontrol ikan-ikan yang ada ya, teman-teman ya. Kolam induk ini lebih
cenderung ke ikan yang betina ya teman-teman ya. Nah, untuk kolam berikutnya, kolam ketujuh, yaitu kolam penumbuhan pakan alami, adalah kolam yang dibuat untuk persediaan pakan alami bagi benih ikan ya. Jadi memang sengaja memberikan makannya itu makanan-makanan alami ya. Nah, untuk kolam ke-8 yaitu kolam pengendapan, yaitu kolam yang digunakan untuk mengendapkan lumpur yang terbawa oleh air ya. Biasanya itu disertai filter ya. Jadi biasanya kalau kita punya kolam ikan itu lama-lama itu, apalagi yang pakai sistem perairannya itu irigasi, itu ada endapan lumpurnya ya. Nah itu bisa dibuatkan kolam pengendapan ya, biar lumpur-lumpurnya itu bisa kita pisahkan dengan air yang lebih bersih ya teman-teman ya. Nah, untuk kolam ke-9 yaitu kolam penampungan hasil, yaitu kolam yang berfungsi untuk menampung hasil benih ya, atau ikan yang sudah dipanen ya. Nah, untuk yang ke-10 adalah kolam karantina, adalah kolam yang berfungsi untuk mencegah penularan penyakit yang mungkin terbawa oleh ikan yang baru datang ya. Jadi kalau misalnya kita punya tadi ya, orang tua kita misalnya punya usaha ikan, nah dia punya kolam ikan orang tua kita. Nah, kalau baru datang, baru beli lagi calon indukan, nah atau bibit-bibit ikan baru memulai usaha, biasanya itu dipisahkan ya dengan yang sudah kita pelihara sudah lama ya, supaya kita mau tahu dulu nih ikan yang baru dibeli itu apakah sehat atau ada sakitnya, biar tidak tertular ke ikan-ikan yang lainnya ya. Makanya ditaruh di kolam karantina ya. Nah, kolam itu juga ada berbagai jenis ya, berdasarkan debit airnya ya. Yang pertama, kolam stagnan ya. Yang kedua, kolam air tenang. Yang ketiga, kolam air mengalir ya. Nah, Ibu akan jelaskan ya. Untuk kolam stagnan itu adalah kolam yang tidak terjadi sirkulasi ya, atau pergantian air ya. Namanya juga stagnan. Jadi artinya dia di situ-situ aja, menggunakan air yang itu-itu saja ya teman-teman ya. Nah, untuk kolam air tenang itu adalah biasanya itu jenis kolamnya yang berukuran besar ya. Nah, terus kalau untuk kolam air mengalir itu biasanya kolamnya berukuran kecil ya, dan dindingnya itu terbuat dari semen atau beton ya. Karena memang untuk air yang mengalir dia butuh yang lebih kokoh ya teman-teman ya. Nah, ada juga nih beberapa jenis tanah yang baik ya untuk digunakan di kolam ya teman-teman ya. Yang pertama, tanah liat atau lempung yang sedikit berpasir ya, atau yang biasa disebut sandy loam ya teman-teman ya. Yang kedua, tanah lempung liat berpasir ya. Dan yang ketiga adalah tanah lempung berpasir ya. Nah, ada pula nih fauna yang biasa ditemui pada ekosistem kolam ya. Yang pertama, berbagai jenis ikan ya tentunya ya. Yang kedua, ada katak ya. Yang ketiga, ada kura-kura. Yang keempat, ada bangau ya. Dan masih banyak hewan lainnya yang tidak Ibu sebutkan ya. Nah, untuk floranya yang biasa ditemui di ekosistem kolam itu ada bunga lili air ya, ada juga lumut, ada teratai, dan ada alga ya, dan masih banyak flora lainnya yang tidak Ibu sebutkan ya. Nah, adapun manfaat atau fungsi adanya ekosistem kolam ya. Yang pertama, sebagai sarana budidaya ikan. Yang kedua, meningkatkan hasil budidaya ikan. Yang ketiga, sebagai tempat tinggal berbagai jenis hewan dan tumbuhan air ya. Yang keempat, sebagai sarana
pariwisata, dan tempat rekreasi ya. Dan yang kelima, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat ya. Dan yang keenam, yang terakhir ya, untuk memudahkan dalam mengontrol faktor perusak hasil ya. Nah, adapun ciri-ciri ekosistem kolam ikan ya. Yang pertama, tidak terbentuk secara alami ya. Yang kedua, didominasi komponen abiotik berupa air. Yang ketiga, digunakan untuk pemeliharaan ikan dan budidaya hewan lainnya ya. Yang keempat, keanekaragaman flora dan fauna yang rendah ya. Yang kelima, ikan yang dipelihara tergantung dari keinginan manusia ya. Jadi tergantung keinginan yang punya kolam ikannya ya teman-teman ya, pemiliknya ya. Dan yang keenam, rentan pencemaran ya akibat dari ulah manusia ya. Nah, kita akan berpindah ke ekosistem yang terakhir ya, yaitu ekosistem waduk atau bendungan ya biasanya ya. Nah, apa sih itu? Apa sih Bu ekosistem waduk atau bendungan? Nah, ekosistem waduk atau bendungan adalah ekosistem buatan yang berupa bangunan penahan ya, atau penimbun air yang digunakan untuk berbagai kebutuhan manusia ya, di mana dalam proses pembuatannya manusia memiliki peran yang sangat besar ya. Nah, adapun flora yang biasa ditemui pada ekosistem waduk atau bendungan ya, ada lumut dan makropita ya, dan masih banyak tumbuhan lainnya ya yang tidak Ibu sebutkan ya, tapi tidak banyak variannya ya. Nah, untuk faunanya yang biasa ditemui pada ekosistem waduk atau bendungan itu ada ikan, ada capung, ada plankton, dan ada hewan lainnya ya yang tidak Ibu sebutkan ya. Nah, untuk ekosistem waduk itu juga ada berbagai macam jenisnya ya. Nah, adapun ekosistem waduk berdasarkan intensitas cahaya yang masuk ya. Yang pertama, ada daerah litoral ya. Yang kedua, daerah limnetik. Yang ketiga, daerah profundal ya. Nah, apa sih itu? Ibu akan jelaskan ya. Untuk daerah litoral adalah daerah dangkal sehingga cahaya matahari yang dapat ditembus secara optimal ya. Jadi benar-benar cahaya mataharinya itu benar-benar bisa nembus semua, masuk ya cahaya mataharinya ya. Sedangkan daerah limnetik adalah daerah dari tepian yang masih bisa ditembus oleh cahaya matahari ya. Sedangkan daerah profundal adalah daerah yang sangat dalam dan tidak dapat ditembus oleh cahaya matahari ya. Nah, ada juga nih ciri-ciri ekosistem waduk atau bendungan ya. Yang pertama, memiliki sistem terbuka ya, yaitu faktor luar yang tidak bisa dikontrol ya. Yang kedua, dibuat oleh manusia untuk menampung air ya. Yang ketiga, memiliki keanekaragaman hayati yang rendah. Yang keempat, komponen penyusun yang ada di dalam memperoleh energi dari luar ekosistem ya. Dan yang kelima, memiliki daerah litoral, limnetik, dan profundal ya. Nah, apa sih manfaat adanya ekosistem waduk atau bendungan? Yang pertama, sebagai pembangkit listrik ya. Yang kedua, sebagai sarana irigasi. Yang ketiga, sebagai sarana rekreasi. Yang keempat, sebagai sumber air minum. Dan yang kelima, sebagai sarana budidaya ikan ya. Nah, adapun dampak adanya ekosistem waduk ya. Yang pertama, terjadinya transmigrasi. Yang kedua, kenaikan angka pengangguran dan kemiskinan.
Yang ketiga, wabah penyakit ya. Contohnya demam berdarah ya, karena kalau teman-teman perhatikan waduk atau bendungan itu nggak punya atap ya, jadi airnya itu wilayahnya terbuka ya. Nah, otomatis banyak sekali nyamuk yang hinggap untuk bertelur ya, sehingga mereka berkembang biaknya itu cepat sekali dan jadi banyak nyamuk ya yang menyebabkan penyakit demam berdarah ya. Yang keempat, kualitas air menurun. Yang kelima, kesuburan hilir menurun ya. Dan yang keenam, sedimen menghilang ya, dan terjadinya erosi di daerah pantai ya. Nah, dari sini Ibu harap teman-teman sudah mulai memahami materi yang Ibu berikan ya. Jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan pada Ibu pada saat recalling atau minta orang tua atau pendampingnya di rumah ya untuk menghubungi Ibu ya via WhatsApp ya. Nah, teman-teman seperti biasa pesan Ibu jaga kebersihan, jaga kesehatan, makan makanan bergizi di rumah saja ya, olahraganya di rumah saja, bermainnya ya. Pastikan teman-teman sering mencuci tangan, sering mandi ya, walaupun kita di rumah saja ya. Dan kalau keluar rumah pastikan teman-teman menggunakan masker, face shield, dan membawa hand sanitizer ya. Oke teman-teman, Ibu tutup dengan kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.